Di medsos saat ini beredar luas ini video-video sembako dari pasangan Ridwan Kamil Suswono itu yang digelontorkan ke masyarakat, dan jelas ini bagian dari apa yang selama ini kita sebut sebagai money politik ya. Ini gaya khas dari Jokowi yang menggunakan instrumen kekuasaan dan juga instrumen anggaran negara. Tapi kalau sekarang ini saya kira mungkin Jokowi nggak bisa lagi ya. Sekalian ini Anda jelas. Nah, yang seru juga yang akan menjadi fokus kita hari ini adalah Jakarta. Ya kan? Gimana nih Jakarta nih? Aduh, Jakarta menarik nih. Gimana Jakarta? Jakarta ini masih menarik ya, karena rupanya RK Suswono ini ditinggalin oleh pendukungnya, partai-partai penyokongnya. Ya. Misalnya ya. Jadi kami ketemu dengan beberapa narasumber, termasuk juga di internal PKS. Jadi PKS ini merasa ditinggal sendirian untuk bekerja di Jakarta. Ya. Mereka hanya bekerja dengan timnya RK, sementara partai lain nggak gerak. Nah itulah makanya merasa ditinggalin gitu loh. Golkar hanya ngasih sekretariat. Sebentar, PKS itu adalah pemenang di Jakarta. Pemenang di Jakarta. Nah, ketika mereka ditinggalkan, apakah ini berdampak signifikan untuk penggalangan dukungan oleh mereka ini? Persis dong. Karena ini kan koalisi Kim plus plus. Harusnya kan Kim plus, bukan Kim plus. Kim plus plus karena kan PKB sama Nasdem kan masuk di situ. Ya, iya, Kim plus juga. Oh, iya, Kim plus juga ya. Plus itu Jangan berantem, kan harmonisasi. yang santun, Wan, yang santun. Kim plus. Nah, harusnya kan mobilisasinya di bawah itu bukan hanya PKS yang bergerak, tapi juga semua partai-partai yang lain. Tapi ini nggak gerak sama sekali. Cuman PKS berarti yang gerak. Cuman PKS yang gerak. Itu pun juga terbatas karena logistiknya seret. Iya. Nggak punya ini, nggak punya cuan. Gak cair bos. Itu kata siapa itu? Ya kata orang internal PKS gitu. Narasumber yang tahu lah ya. Ya narasumber yang tahu. Artinya kan mereka juga bergerak terbatas ketika logistiknya minim ya. Gitu. Ya. Hal yang sama terjadi di Nasdem gitu ya, dan PKB ya. Dua partai itu sih yang paling kentara. Kenapa? Karena logistik ini menjadi faktor yang serius ya. Mereka ini kan sudah habis-habisan di pileg kemarin dan pemilu begitu kan, pilpres ya, dan mereka mengeluarkan ongkos lagi atau kos lagi yang besar untuk pilkada ini kayak mau nggak mau gitu loh, Pram. Dan mereka merasa distribusi logistik dari Kim Plus ini tidak merata ke partai-partai, sehingga partai-partai juga ketika diminta untuk keluar resources gitu sendiri, mereka keberatan juga gitu. Pada akhirnya mereka minimalis aja, mendukung tapi minimalis gitu. Misalnya membantu memasang baliho gitu, terus turun ke beberapa titik itu ya hanya perwakilan formalitas gitu. Dan bahkan ada yang perwakilan dari partai-partai itu ya, itu sudah ada yang terang-terangan mendukung, meloncat dukungannya, migrasi dukungan. Dari Nasdem siapa contohnya? Lestari Barus dan Guruh Tirta Lunggana, yakni anaknya Haji Lulu almarhum. Iya. Bahkan Tirta Lunggana ini sudah membentuk relawan untuk Pramono dan Rano Karno. Relawan khusus gitu. Menarik sih karena pertama tren membaliknya partai-partai itu terjadi setelah Pramono dideklarasikan sebagai calon gubernur DKI waktu itu. Jadi di Nasdem sendiri orang-orang dekatnya Surya Paloh itu bercerita setelah Pramono dideklarasikan, kemudian Surya Paloh telepon Pramono karena ya mereka berkawan lama kan, Pram. Lalu seseorang yang tahu isi telepon itu bicara kalau Surya Paloh menyampaikan mereka Nasdem akan mendukung Pramono. Gitu, dan men-shutdown instrumen ke bawah. Ya, waktu itu kita sudah pernah memuat ya soal mundurnya Ahmad Syahroni, ya bendahara umum Nasdem, sebagai ketua tim kampanye Ridwan Kamil Suswono. Dan waktu itu kan kita menyebutkan bahwa ini adalah perintah langsung dari Surya Paloh gitu. Dan ini ya semakin menunjukkan ya bahwa memang Nasdem ini memang nggak akan mau mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Memang ada faktor lain selain logistik, Pram, yakni histori proses dari pilkada DKI, pilkada Jakarta itu ya. Karena awalnya kan memang Nasdem itu mengusung Anies gitu kan, mengusung Anies Baswedan gitu. Kemudian di titik akhir ketika Anies tidak bisa maju gitu, mereka harus memilih untuk mendukung salah satu pasangan calon supaya mereka bisa mengikuti kontestasi gitu. Menjelang H-1 pencoblosan, lagi-lagi bansos dikucurkan untuk menarik minat masyarakat mendukung salah satu paslon, teman-teman. Di media sosial ya ramai-ramai digelontorkan bansos di DKI Jakarta, teman-teman ya, alias di Jakarta, yaitu Ridwan Kamil ya. Ini sangat miris ya. Bagaimana menjelang hari pencoblosan pas di hari tenang dilakukan bansos, teman-teman ya, bantuan sosial kepada masyarakat ya. Ini sebenarnya curang ya, padahal bansos ini dilarang ya. Bawaslu di mana ya ketika melihat video yang viral ini
banyak di media sosial, termasuk di media sosial TikTok, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana peta politik, panasnya peta politik di Jakarta ini memang benar-benar peperangan yang luar biasa, teman-teman. Ya, bagaimana PDIP Perjuangan ya, dengan kuat, dengan gigih melawan Kim Plus yang dibackingi oleh mantan Presiden Joko Widodo hingga Presiden aktif Prabowo Subianto. Ya, kalau kita melihat surveinya itu, Ridwan Kamil itu anjlok ke bawah ya, stagnan dan turun, teman-teman. Sedangkan Pramono Anung itu terus naik elektabilitasnya. Inilah yang membuat bansos itu turun mungkin ya. Aduh, bagaimana ini? Saya yakin bahwa rakyat Jakarta, masyarakat Jakarta ini pintar-pintar dan tidak perlu menerima bansos ini ya. Kalaupun nanti Ridho yang menang ya pasti menang dengan cara yang tidak baik. Kalaupun Pramono kalah dan Dul kalah dengan terhormat ya, karena melakukan segala kontestasi ini dengan jujur, dengan adil dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran apapun. Memang bansos ini dilarang, teman-teman. Tapi terkadang larangan itu perintah ya bagi mereka yang selalu melakukan bansos ini. Ya, sama seperti Pilpres kemarin, bagaimana Pilpres ya mendekati Pilpres banyak sekali bansos dikucurkan ya. Ini menjadi sorotan bagi kita semua. Ya, semoga besok pada hari pencoblosan semua mencoblos dari hati nuraninya ya. Apa yang menjadi keinginan kerinduan masyarakat DKI itulah yang akan menang. Tapi kalau kita lihat survei, elektabilitas daripada Pramono Anung dan Dul, saya yakin bahwa Pram akan menang satu putaran. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar, teman-teman. Sampai jumpa lagi video berikutnya. Salam.